Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Faiz Arif Jamil MAK yang kami hormati, dan kepada teman-teman akuntansi kelas C, dan kepada para audiens sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang laporan keuangan ZIS yang beranggotakan Dinda Ariana sebagai pemateri pertama, kemudian ada Indah Tamara Putri sebagai pemateri yang kedua, dan saya sendiri, Nurma Lailatul Hidayah, sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Untuk selanjutnya akan langsung kita bahas tentang materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dinda Ariana, dan akan dilanjut untuk penyampaian materi yang kedua oleh Indah Tamara Putri. Untuk itu teman-teman sekalian, selamat menyaksikan. Laporan keuangan ZIS. Lembaga zakat adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Lembaga zakat yang dibentuk pemerintah disebut Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Sedangkan lembaga zakat yang dibentuk masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat atau LAZ. Landasan hukum lembaga zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Aktivitas pengelolaan zakat oleh lembaga zakat meliputi kegiatan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah yang dikelola. Salah satu bentuk pelaporan lembaga zakat adalah penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. PSAK yang mengatur transaksi zakat dan infak atau sedekah pada lembaga zakat adalah PSAK nomor 109 akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Jenis laporan keuangan lembaga zakat berdasarkan PSAK nomor 101 penyajian laporan keuangan syariah pada lembar lampiran laporan keuangan lembaga zakat terdiri dari 5 jenis, yaitu 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan perubahan dana, 3. Laporan perubahan aset kelolaan, 4. Laporan arus kas, yang kelima catatan atas laporan keuangan. Contoh laporan keuangan lembaga zakat. Contoh real laporan keuangan lembaga zakat bisa dilihat pada laporan keuangan yang dipublikasi oleh lembaga zakat seperti Basnas, Dompet Duafa, dan Rumah Zakat. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan OPZ terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilitas, dan saldo dana. Saldo dana menggambarkan posisi dana yang dikelola yang terdiri dari dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya. Yang kedua, laporan perubahan dana. Laporan perubahan dana menggambarkan kinerja dana yang dikelola, yaitu penerimaan dan penyaluran dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana lainnya seperti dana sosial keagamaan dan dana APBN atau APBD jika ada. Yang ketiga, laporan perubahan aset kelolaan. Laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset zakat dan aset infak atau sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Aset kelolaan ada yang bersifat aset lancar seperti surat berharga, syariah, dan piutang bergulir. Ada juga yang bersifat aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisah pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Baik, saya di sini Indah Tamara Putri akan melanjutkan materi dari Dinda Ariana, yaitu neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Dengan melihat neraca akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu entitas.
Dengan demikian, neraca sangat penting bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Dengan melihat neraca, pihak yang berkepentingan akan menunjukkan nilai dari suatu entitas. Oleh karena itu, neraca ini sangatlah penting bagi suatu entitas. Sebab bagaimanapun neraca akan menunjukkan kepercayaan terhadap entitas. Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi menjadi 3, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian laporan perubahan dana. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Pasak 109 tahun 2008. Yang A, dana zakat, penerimaan dana zakat, yaitu bagian dana zakat, bagian amil, kemudian penyaluran dana zakat. Kemudian yang B, dana infak sedekah, penerimaan dana infak atau sedekah, yaitu infak atau sedekah terima atau muqayadah, kemudian infak atau sedekah tidak terima, yaitu mutlaqah. Kemudian yang penyaluran dana infak atau sedekah itu sama, infak atau sedekah terima, muqayadah, kemudian yang tidak terima yaitu mutlaqah. Kemudian yang C, dana amil, penerimaan dana amil, yaitu bagian amil dari dana zakat, kemudian bagian amil dan dana infak atau sedekah, kemudian penerimaan lainnya. Kemudian yang D, dana non halal, penerimaan dana non halal, yaitu bunga bank, kemudian jasa giro, dan penerimaan non halal lainnya. Kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Nurma Lailatul Hidayah. Selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang terakhir, yaitu tentang laporan perubahan aset kelolaan, di mana laporan perubahan aset kelolaan menggambarkan perubahan aset, zakat, dan aset infak dan sedekah yang dikelola oleh lembaga zakat. Aset kelolaan ada yang bersifat aset lancar seperti surat berharga syariah dan piutang bergulir. Ada juga yang bersifat aset tidak lancar seperti bangunan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Kemudian laporan arus kas, di mana informasi tentang arus kas dan suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dalam pemaparan kali ini adalah lembaga zakat, yaitu lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Landasan hukum lembaga zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian untuk menghasilkan suatu laporan keuangan ZIS yang baik, maka dibutuhkan penerapan sistem akuntansi yang baik pula. Sistem akuntansi merupakan proses akuntansi yang diawali dari identifikasi transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaan proses akuntansi dibutuhkan standar ataupun pedoman akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Nah, di sini standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK nomor 109 tentang akuntansi ZIS yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan disahkan pada tahun 2010. PSAK ini berlaku untuk AMIL, yaitu suatu organisasi atau entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukurannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak serta sedekah. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan, kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada para audiens sekalian kami mohon maaf. Dan kepada Bapak Faiz Arif Jamil MAK, kami mohon bimbingannya karena kami yakin dalam pemaparan ataupun dalam
PPT kami masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.